إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لروت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله تعالى لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على أمور الدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بنعمة الإيمان والإسلام أحمده سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب جهنم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام أفوز بهما بأنواع النعم والفضل والكرام أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته واشكروه على نعمه التي يجب أن تقابل بالشكر العظيم نعمة الهداية الإسلام. Saudara-saudaraku muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, terutama dalam menjauhi hal-hal yang menyebabkan diri kita terjerumus ke dalam siksa neraka akibat akhlak mazmumah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa inilah akan dapat menumbuhkan sifat-sifat yang mulia dan utama. Juga dengan takwa ini pula akan dapat menumbuhkan amal-amal saleh sebagai cermin dari keimanannya kepada Allah. Karena dari keimanan yang sempurna ini jelas akan menimbulkan amal saleh dan akhlak yang utama. Begitu pula bila imannya kurang sempurna akan mengakibatkan akhlak yang kurang baik. Untuk itu, maka sebagai jalan utama untuk menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tercela itu, tak ada jalan lain kecuali dengan mempertebal iman. Karena makin sempurna iman seseorang, makin sempurna pula budi pekertinya. Sebaliknya, bila keimanan seseorang lemah, akan kurang baik pula budi pekertinya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu menjauhi sifat dengki dan dendam. Di antara sekian banyak akhlak mazmumah yang sangat berbahaya sehingga dikatakan dapat memakan kebaikan seseorang sebagaimana api memakan kayu bakar adalah sifat dengki dan dendam. Kedua sifat inilah
yang paling menonjol dalam menolak segala kebaikan yang datang dari orang lain, lebih-lebih dari orang yang didengki dan ada rasa dendam kepada orang tersebut. Dengki yang dalam bahasa Arab disebut hasud atau hasad adalah sifat dari seseorang yang merasa tidak senang orang lain menerima nikmat dari Allah dan berkeinginan agar nikmat tersebut lepas dari penerimaannya. Sedangkan dendam atau hiqid adalah mendendam rasa pemusuhan dengan orang lain dan menanti waktu yang tepat untuk melaksanakan permusuhannya, melepaskan dendamnya, membalas sakit hatinya dengan mencelakakan orang yang didendami. Kalau sifat berbahaya ini wajib dijauhi oleh setiap orang Islam, karena sifat dengki dan hasud ini akan dapat menutup segala kebaikan yang datang dari orang lain. Bahkan bukan hanya menutup segala kebaikan saja, tetapi sifat dengki ini pula yang dapat mengakibatkan seseorang tega melakukan pembunuhan sebagaimana yang terjadi pada Qabil dan Habil, sebagaimana diceritakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, jauhilah sifat sombong. Sesungguhnya iblis menolak sujud atau hormat kepada Adam karena didorong oleh kesombongan. Jauhi sifat serakah, sebab Adam sampai makan buah khuldi karena keserakahannya. Jauhi sifat dengki, karena dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, sampai hati yang satu membunuh lainnya karena kedengkian. Kesemuanya itu merupakan sumber segala dosa. Hadis riwayat Qusairi dan Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud. Perasaan iri hati dan dendam apabila sudah tumbuh dengan suburnya sampai berkarat dapat mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang, dan hilangnya kasih sayang akan mengakibatkan rusaknya perdamaian. Dan jika sudah sampai demikian, maka dapat menghilangkan keseimbangan yang mulianya, menjurus pada dosa-dosa kecil, dan akhirnya dapat mengarah pada dosa-dosa besar yang mengakibatkan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Lebih bahaya lagi apabila sifat iri hati dan dendam sudah bersemayam dalam hati seseorang, maka sulit rasanya disembuhkan dengan cara apapun kecuali bila keinginannya untuk melampiaskan iri hati dan dendamnya tercapai sebagaimana terjadi pada Qabil. Jadi akan sulit sekali memperbaikinya, karena pada dasarnya sifat iri hati dan dendam itu memang sulit sekali dalam menerima kebaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama yaqulunna rul hatab. Yang artinya, jauhilah sifat dengki, sesungguhnya sifat dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengantisipasi timbulnya sifat dengki dan dendam pada diri kita masing-masing, marilah kita perkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, terutama adanya sifat qanaah, menerima segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di samping tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama muslim, merasa senasib, seperjuangan, sependeritaan, dan sepenanggungan dalam keadaan apa saja dan berada di mana saja. Tiada sesuatu yang membahagiakan bagi umat Islam yang berjiwa sehat kecuali
hidup dengan rasa kasih sayang, dengan dilandasi hati yang bersih dan sehat, bebas dari rasa curiga, iri hati, dendam dan segala sesuatu yang mengganggu ketenteraman batin manusia. Karena pada dasarnya Islam sangat memperhatikan hal-hal yang dapat merusak segala sesuatu yang mengakibatkan rusaknya keimanan dan akhlakul karimah. Sejalan dengan masalah tersebut, Islam juga membina umatnya agar memiliki hati yang bersih, penuh kasih sayang dan saling mencintai, lepas dari sifat egois dan sebagainya, sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam Al-Quran, yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka atau muhajirin dan ansar, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Asr ayat 10. Dari isyarat yang ada dalam ayat ini, semakin jelas bagi kita agar benar-benar menjauhi diri dari sifat iri hati dan dengki terhadap orang, lebih-lebih terhadap sesama muslim, apalagi mencegah dari sifat-sifat tercela semacam ini. Dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai ibadah besar yang nilainya lebih tinggi dari puasa dan sedekah, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, "Maukah aku beritahukan kepada kamu perkara yang lebih utama dari puasa, salat dan sedekah?" Jawab sahabat, "Tentu mau." Sabda Nabi, yaitu mendamaikan di antara kamu, karena rusaknya perdamaian di antara kamu adalah menjadi pencukur, yakni perusak agama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Memang pada kelihatannya secara semu, umat Islam tidak dapat dipecahkan lebih melalui pedang atau peperangan oleh musuh-musuh Islam secara terang-terangan. Namun rusaknya Islam bisa tumbuh dan berawal dari dalam umat Islam sendiri melalui retaknya persatuan umat Islam. Bila umat Islam sudah saling membenci, iri hati, dendam dan saling tidak rukun, karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya sifat-sifat jahat itu bila ada pada umat Islam. Mengingat keberadaannya dalam hati umat Islam sangat bisa membahayakan sekali, seganas bahayanya penyakit kanker dan AIDS. Maka dengan tegas Rasulullah SAW melarangnya dengan sabdanya yang berbunyi, artinya, janganlah kamu memutuskan, belakang membelakangi, benci membenci, hasud menghasut. Hendaknya kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara satu sama lain, yang muslim, dan tidaklah halal bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah penjelasan mengenai hasud atau dengki dan dendam yang sungguh amat berbahaya. Semoga sifat-sifat tercela ini dapat kita kendalikan dan dihindarkan sehingga tercipta suasana kerukunan, ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minina lakamilin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratin najihin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنا به واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار والورقة. اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين فضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفاتن ما زاهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.